Bicara mengenai low risk, artinya kita bicara mengenai keamanan dana ya. Jadi istilahnya dengan modal tertentu, kita nggak harus kehilangan semua modal, tapi kita bisa menghasilkan profit. Nah, secara konsisten gitu. Pertama, saya akan sampaikan mengenai peringatan risiko seperti biasa, bahwa perdagangan forex atau CFD dan produk derivatif lainnya yang memiliki istilahnya ada leverage itu sangat spekulatif dan melibatkan resiko yang tinggi. Anda mungkin bisa kehilangan seluruh modal yang Anda investasikan. Oleh sebab itu, perdagangan ini mungkin tidak sesuai bagi sebagian orang, apalagi yang belum memiliki pengetahuan atau skill di bidang trading. Jadi untuk kita bisa mendapatkan profit secara konsisten, perlu kita belajar dengan orang-orang yang sudah expert atau sudah berpengalaman di bidang ini. Jadi kita tahu bagaimana menghitung antara risiko dan tingkat profitabilitasnya. Mungkin kenapa low risk trade in oil? So, pertanyaan berikutnya adalah kenapa kita trading oil? Kita trading oil, yang pasti pertama oil ini kan digunakan di berbagai sektor. Istilahnya dari mulai industri, transportasi, ya kan, terus dari ada di rumah juga kita gunakan, dari transportasi mobil, pesawat, atau itu butuh oil. Di rumah pemanas mungkin ada yang pakai oil, ada yang pakai gas. Dan yang kedua, oil ini adalah unrenewable resources. Artinya kalau memang sudah habis cadangannya, ini tidak bisa diproduksi secara dalam waktu yang singkat karena butuh waktu jutaan tahun untuk menghasilkan minyak gitu ya. Terus stable range of trade, jadi istilahnya kenaikan atau penurunan harga dari minyak itu ya istilahnya tidak terlalu lebar atau tidak terlalu panjang dalam satu hari karena ini diperdagangkan dalam bentuk permintaan yang lumayan besar, terus ada supply juga yang membantu untuk menyediakan barang, artinya hukum supply and demand berlaku di sini. Jadi semakin ada misalnya ada company melakukan suatu pemesanan oil, tentu saja harganya akan meningkat. Tapi meningkatnya juga nggak terlalu signifikan langsung boom tinggi gitu ya. Tapi ada range-nya atau ada jarak-jarak tertentu yang istilahnya dalam satu hari itu harga minyak sudah terlalu tinggi atau sudah terlalu mahal gitu. Jadi, nah disitulah kita bisa mengambil kesempatan ini supaya kita mendapatkan profit gitu ya. Jadi kalau memang ada kesalahan dalam pembelian pertama misalnya atau penjualan pertama, kita bisa melakukan plan B atau mungkin rencana pembelian atau penjualan di level tertentu selanjutnya gitu ya. Dan yang keempat, ini oil ini ada control of production ya. Jadi kenapa perlu dikontrol yaitu karena pertama yang kedua tadi kan unrenewable resource, tidak terbarukan, jadi butuh waktu lama, makanya perlu dikontrol. Terus yang kedua, kenapa perlu dikontrol? Karena kalau supply-nya terlalu banyak, permintaannya sedikit, itu minyak perlu disimpan. Nah, kalau sudah disimpan di atas bumi gitu ya, kita sudah ngambil oilnya dari bawah ke atas ya. Begitu sampai di atas, penyimpanannya itu juga nggak sembarangan gitu. Artinya nggak asal digeletakin, ya udah ditumpuk, kan kita bisa jual lagi kemudian enggak. Itu perlu penanganan khusus. Bahkan ada yang sampai sewa tanker untuk menyimpan sementara cadangan minyak yang sudah diproduksi. Nah, itulah makanya penting sekali kontrol production karena seperti yang kita sudah alami kemarin belum lama ini karena tahun 2020 COVID di mana semua transportasi itu down di lock, tidak ada penerbangan, penerbangan ada tapi nggak terlalu signifikan karena yang untuk orang yang bepergian itu sangat terbatas sekali. Orang semua dianjurkan jadi bekerja dari rumah gitu ya. Untuk turis juga sangat berkurang sekali. Jadi untuk penerbangan dari bahan bakar untuk mobil, untuk solar, dan lain-lain sebagainya itu menjadi menurun sangat drastis permintaannya. Oke, karena menurun sangat drastis, artinya apa? Produksi yang sudah terlanjur diproduksi dan disimpan di cadangan
di gudang atau di tanker atau di segala macam, akhirnya jadi tidak bisa dijual ya, atau tidak bisa keluar barangnya. Artinya ya mereka harus menyimpan itu. Nah, bayangkan kalau kita sewa tanker untuk menyimpan, itu kan berarti cost untuk penyimpanannya. Makanya pada saat kemarin COVID itu sempat harga futures untuk oil itu menyentuh angka minus. Artinya kalau minus, supaya barang yang kita punya dikosongkan, kita bayar orang untuk supaya orang ngambil gitu loh. Jadi nggak kebayang ya bahwa kita yang punya barang, kita mau jual barang, tapi kita yang harus bayar gitu loh. Ya kan, jadi nggak, ya itu satu yang predictable gitu. Maksudnya kita nggak bisa membayangkan kok bisa gitu. Kita yang punya barang, tapi kita kalau lu mau ya lu bayarlah gitu sampai sempat minus gitu ya. Nah, itu sebenarnya pada saat harga menyentuh sampai minus atau sampai titik terendah itu, sebenarnya itu adalah titik di mana risknya sangat-sangat kecil kalau kita membeli oil di harga itu dan kita hold sampai sekarang. Anggap aja kita beli di harga $5, sekarang kemarin bisa sampai 100 lebih ya, 100 dolaran lebih lagi. Sekarang jadi turun di sekitar 68, 67 kayaknya ya. Artinya investasi kita sudah berapa kali lipat gitu. Kalau kita beli di harga $5 per barrel, sekarang 67 ya sekitar 13 atau 14 kali lipat. Ya kan? Jadi fundamental apa saja yang memiliki high impact untuk kenaikan atau penurunan harga minyak. Yang pertama adalah OPEC meeting. OPEC meeting ini berperan dalam mengontrol production atau mengontrol produksi dan juga ya istilahnya memberikan patokan harga berapa yang kira-kira efektif gitu. Penting banget kalau ada OPEC meeting, ya kita sebaiknya tidak membuka suatu posisi karena hasil dari OPEC itu akan menentukan dan akan berimpact pada harga minyak. Misalnya ada OPEC menghasilkan resolusi bahwa oke, akan ada pengurangan produksi, itu berarti harga minyak pasti sudah akan naik pada saat hasil ini keluar ke media. Yang kedua, economic report. Economic report ya biasa lah ya, ada di Forex Factory, itu yang seperti PMI, ISM, terus ada CPI. Itu kan mencerminkan bagaimana industri ini berjalan atau enggak. Terus sektor-sektor yang istilahnya transportasi, sektor service, dan sektor yang lainnya, jasa atau segala macam, itu kan berpengaruh pada ya permintaan ya. Kalau misalnya ekonomi berjalan dengan baik, artinya akan ada sektor-sektor yang misalnya manufacturing atau lain sebagainya itu yang mulai berkembang gitu ya, berkembang dalam arti sudah mulai menjalankan produksinya. Artinya kebutuhan untuk minyak itu menjadi meningkat kembali. Salah satu contoh fundamental yang ada di Forex Factory dan sudah terjadwal itu adalah misalnya COI, Crude Oil Inventory. Jadi itu menggambarkan atau melaporkan berapa tingkat cadangan yang ada di inventory. Jadi kalau semakin kecil berarti permintaan banyak. Artinya ya harga oil itu kemungkinan bisa akan naik. Gitu pula sebaliknya kalau inventorinya masih banyak, ya artinya untuk harga oil ada kemungkinan dia akan menurun. Gitu. Dan yang terakhir, political issue and ya seperti kemarin pandemic atau sesuatu yang tidak terduga gitu ya. Political issue ya misal perang Ukraina Rusia sekarang ini itu kemarin begitu belum lama invasi harga oil kan langsung meningkat. Nah, ini ada secara summary dari tahun 1971 sampai 2022 perkembangan harga naik turunnya harga minyak dan ada kejadian apa saja di tahun-tahun yang sedang berjalan ya. Contoh tahun 1991 ada US Spare Capacity Exhausted, ya, terus ada Arab Oil Embargo, Iranian Revolution tahun 1978, Iran-Iraq War tahun 1980, Saudi's Abandoned Swing Producer Role, Kuwait Crisis, Asian Financial Crisis
Ya, ini yang istilahnya dolar bisa sampai di atas 10.000 ya, bahkan sampai 14.000 waktu itu ya. Saya ingat banget ini. Terus 99 ada OPEC cut production target. Nah, ini kan production control by OPEC, jadi menyebabkan harga minyak melambung ya, naik. Asian financial crisis, harga minyak turun. Berarti pada saat ini kebutuhan akan minyak ini kan berarti menurun juga ya. Mungkin karena spendingnya juga menurun. Orang jadi nggak bepergian segala macamnya. Terus tahun 2001 ada 911 attack. Ya, ini berakibat oilnya juga turun karena kemungkinan ada economic stability-nya jadi menurun gitu. Terus tahun 2008 global financial collapse, ini yang bubbling di sektor perumahan ya. Lihat harga minyak jadi down, bottom. 2009 OPEC cut production target, kembali cut production target, dan ini menggerakkan harga minyak kembali naik. Terus di sini production quota unchanged despite all low oil ya, tahun 2015. 2020, oke, ada global pandemic, semua lockdown, work from home, nggak ada turis yang bepergian juga, yang mungkin dibatasi, sama banyak negara menutup negara yang masing-masing. Akhirnya harga oil to the bottom ya. Terakhir adalah di tahun 2022, Rusia invade Ukraina. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat dan bisa menghasilkan profit. Selamat malam, terima kasih.